Lama sih, 3 tahun. Lama. Jadi bayangin aja kayak seorang Angela Lorenza bisa bertahan gitu. Ya kok bisa sih? Kalau fisik sih yang penting ya tinggi gitu. Lebih tinggi, terus rapi, wangi gitu aja. Bener. Karena energi kalian tuh sakral daripada kalian bagi ke orang yang toksik, like foto gue doang. Nah, itu di akun satu lagi berarti yang banyak. Nah, kali ini aku mau chit-chat bareng seorang selebgram, youtuber, dan juga seorang gamer. Langsung aja kita sambut kali ya, Kak Angela Lorenza. Halo. Gimana Ci Angela kabarnya? Kita udah lumayan lama nggak ketemu ya? Kita terakhir ketemu tuh acara Digicon ya. Iya. Sebelum New Year. Itu udah lumayan lama sih. Itu kayak 3 bulan lalu. Iya. Terus sekarang kesibukannya Ci Angela ngapain aja? Aku sekarang sibuknya masih streaming YouTube sama TikTok, terus habis itu puji Tuhan sekarang endorsean lagi rame, banyak banget. Amin. Terus aku belakangan ini lagi sibuk banget bikin liquid baru. Oh iya, aku lihat tuh di story kamu. Anas nge-vape? Aku udah nggak nge-vape sih. Gak apa-apa nanti. Tapi boleh kalau dikirimin. Ntar aku kirimin ya. Soalnya menurut aku nih kamu pasti suka banget soalnya dia rasanya susu. Oh ya, aku suka susu sih tapi. Kalian juga pasti suka susu. Maksudnya susu nama liquidnya susu bermarket. Iya, aku lihat. Susu kan sehat guys, Iya, sehat sih. Itu. Tapi Cici udah cobain liquidnya? Udah cobain. Dia manis gitu apa yang tawar sih susunya? Nih, jadi biasanya kalau misalkan liquid susu tuh stigmanya apek. Cuman kali ini benar. Cuman kali ini aku percaya banget kalau Anda sudah cobain susunya pasti nggak apek. Karena hashtag kita no apek-apek club. Oke, Ci Angel udah tahu belum hari ini kita mau ngomongin apa? Belum. Jadi hari ini aku pengen ngebahas seputar toxic relationship sama Ci Angel. Oke. Nah, tapi sebelumnya tuh Ci Angel pernah gak sih di dalam hubungan yang toxic atau mungkin sekarang gitu? Kalau sekarang untungnya enggak, tapi kalau pernah berada dalam toxic relationship pernah. Pernah. Dulu zaman-zaman SMA. Itu berapa lama? Itu lumayan lama sih, 3 tahun sih. Wah, lama sih 3 tahun. Lama. Jadi bayangin aja kayak seorang Angela Lorenza bisa bertahan gitu. Ya kok bisa sih? aku juga enggak, maksudnya kayak kadang kalau misal ini tuh ini flashback waktu zaman-zaman aku SMA gitu. Jadi kalau zaman-zaman SMA tuh kan kayaknya kita bego banget gitu. Iya, bener sih. Bucinnya cinta monyet apa namanya? Yang kayak udah terbutakan gitu ya. Iya, udah terbutakan gitu, bingung padahal dia bawa matahari, bawa ketek, heran gue bisa bucin kayak gitu. Iya. Nah, waktu zaman-zaman aku kelas 1 SMA sampai mau lulus tuh. Jadi toksiknya tuh parah banget, Nas. Kayak gimana toksiknya? Toksiknya tuh kayak aku nggak boleh temenan sama cowok, udah pasti. Oh my Terus God. Kemana-mana mesti ngabarin kontak. Waktu itu zaman BlackBerry kan. Kontak BlackBerry tuh mesti cewek semua. Even saudara cowok juga nggak boleh. Sumpah gak sih? Sumpah. Itu kelewatan banget sih. Itu kelewatan banget. Terus habis itu mau ke warung aja, mau ke warung tuh mesti izin kalau misalkan dia moodnya lagi nggak boleh. Serius gak sih? misalkan lagi nggak boleh, aku nggak ke warung. Terus gimana kalau urgent gitu? Ya nggak boleh aja gitu. Terus udah gitu, tipenya tuh yang kayak 1 hari nih nanti ngabarin terus, nanti seminggu nggak ada kabar. Nah, misalkan nih seminggu nggak ada kabar terus aku nggak cariin, terus habis gitu kan BlackBerry chatnya masuk gitu. Misalkan nggak ada chat aku, nah marah dia. Jadi aku tuh mestinya tiap hari tetap ngabarin. Jadi kayak dianya nggak stable ya, dia on off, tapi kita harus selalu available gitu. Iya, bayangin kayak nggak fair banget sih sebenarnya. Itu toxic banget sih. Tapi Ci Angel sendiri tuh pas di dalam hubungan itu tuh ngerasa gak sih itu toxic atau kayak nggak sadar? Nggak sadar. Aneh. Jadi ya? kayak enjoy aja gitu. Enjoy aja. Terus aku ngerasa kayak jangan-jangan gue dipelet kali ya. Jadi sih. tapi sadarnya tuh kan akhirnya putus dong. Yang putus apa? Mama. Ya, berarti kalau gitu Ci Angel masih mau sebenarnya. Iya, sayang sih pada saat itu. Tapi udah nyadar ini tuh gak sehat. Jadi pas nyadarnya tuh ketika kelas 3 SMA. Jadi kan pada saat itu aku tuh kelas 3 SMA, aku nggak kuliah tapi langsung kerja pada saat itu. Langsung kerja jadi SPG, aku inget banget SPG di PRJ Kemayoran.
Nah, yang namanya aku kerja gitu nggak boleh sama dia. Pokoknya ntar cemburu atau apa. Terus kayak, aduh nggak bisa nih. Ya udah kasih duit lah kalau nggak boleh kerja. Ya makanya udah nggak boleh kerja, dilarang kemana-mana kagak ngasih duit lagi. Heran gua. Iya, kalau ngelarang ngasih duit ya seenggaknya. Iya, yang ngasih duit aja nggak ngelarang gimana? Iya, makanya. Nggak, ini kan kita ngomongin dulu ya. Maksudnya obrolan kita nih jadi pelajaran aja. Iya, biar benar. supaya kamu jangan gitu ya. Aku enggak sih untungnya. Kamu enggak? Tapi pernah. Iya. Kenapa ya? Iya kan emang kayak manusia harus bego dulu deh. Baru bisa pinter deh. Iya, harus bego dulu. Iya, harus jatuh dulu ya kan. Iya. Tapi Angel tuh pas sama dia, Angel juga toksik gak? Enggak. Soalnya dasarnya aku tipenya nggak yang toksik gitu loh. Jadi anehnya Dibebasin tuh. Bebasin. Nah, anehnya biasanya orang yang toksik kayak gitu ke pasangannya, dia nggak mau ditoksikin balik. Pasti di mindsetnya itu ya, gue mau cewek gue gini, tapi cewek gue nggak bisa kayak giniin gue karena gue dominan, karena gue penguasa. dia ngerasa dia lebih tinggi gitu ya. Padahal menurut aku ya harusnya nggak boleh gitu ya. Harusnya nggak boleh gitu Ada lah. porsinya masing-masing sih. Benar. Terus yang si Angel bilang yang si Angel mau jadi SPG tapi nggak boleh. Terus akhirnya gimana? Terus nggak boleh. Akhirnya nggak mungkin kan, soalnya pada saat itu aku tuh harus kerja karena mamaku udah nggak bisa kerja lagi. Terus kan mama papaku cerai, jadinya papaku udah nggak biayain lagi, jadinya ya mesti aku yang kerja gitu kan, karena kakakku kuliah, adik aku kuliah. Jadi pada saat itu aku biayain semua keluarga, mesti kerja. Terus dia bilang kayak nggak boleh kerja nih, soalnya aku cemburu, aku takut kayak gitu-gitu. Ya udah, aku cerita ke mamaku yang marah, terus diketemuin, terus mamaku bilang bahwa ini namanya ini. Ini kayaknya nggak bisa nih dilarang-larang kayak gini, Angel harus kerja, harus bantuin orang tua apa dan sebagainya. Terus akhirnya sedih sih pada saat itu, ya udah akhirnya putus gitu. Tapi pas diputusin juga masih kayak rada nggak mau, nggak rela gitu. Enggak juga, soalnya mamaku udah yang pada saat itu untungnya si mantan aku menghargai mamaku kali ya gitu. Jadi kayak nggak ngelawan gitu. Oh ya udah tante, soalnya sampai mamaku yang bilang kayak gitu. Tapi udah lega gak Ci pas abis putus? Ya lega sih, maksudnya lega sekaligus juga berpikir kok gue mau. Iya, maksudnya menurut gue kayak kalau udah dilarang buat kerja gitu ya, kerjanya kan masih halal loh, bukan yang kayak kerja macem-macem juga kan. Tapi dia nggak ngebolehin, dan dia kalau misalnya dia nggak ngebolehin kita kerja ini, ya udah dia biayain keluarga kita. Mungkin dia insecure kali. Tuh, daripada tapi insecure. Tapi kan butuh ya, gimana dong, masa nggak kerja gitu kan. Iya, insecure sih pasti. Insecure pasti, soalnya dia ngerasa kayak dia nggak bisa biayain atau nggak bisa ngasih duit. Mau ngelarang tapi nggak bisa kasih duit. Aduh, gue lupa tadi mau ngomong apa ya, udah ada di otak. Nih, mau ngelarang tapi nggak bisa kasih duit. Nah, tapi kalau mau ngebolehin, gitulah. Jadi dia kayak setengah-setengah. Gue lupa mau ngomong apa, padahal itu bagus loh. Tapi dia ngerelain nggak pas kerja? Nggak boleh kan, bener-bener nggak boleh. Nggak boleh. Ya, makanya akhirnya diputusin. Gitu. Kecuali dia ngerelain gitu ya, bolehin kerja gitu. Tapi kayak setelah putus nih, kan selesai tuh, masih kontak-kontakan nggak? Udah nggak. Untungnya kayak nggak pernah lagi dikontakin sama sekali, udah nggak pernah. Udah nggak pernah. Sampai sekarang masih follow-followan? Udah nggak. Oh nggak, jadi udah bener-bener lost contact. Pada zaman itu tuh masih Twitter deh. Pada zaman aku lulus SMA tuh Twitter. Jadinya belum ada IG, belum ada Facebook. Udah ada Facebook, deng. Tapi nggak follow-followan sampai sekarang nggak. Tapi dia udah tahu Cici. Kayaknya sih tahu gitu. Udah mulai seperti sekarang gitu, namanya udah mulai banyak followers atau apa. Waktu itu aku kalau nggak salah syuting. Terus habis itu salah satu krunya itu ternyata temen kampusnya dia. Oh sumpah, terus gitu. gimana? Terus habis itu si krunya ini nge-storyin, terus dia bilang, lu syuting sama Angel mantan gue dulu, salamin ya, kayak gitu. Oh sumpah guys? Iya, terus habis itu aku cuma yang kayak gitu. Oh Cici tapi udah nggak stalk. Udah nggak peduli banget ya? Bukan udah nggak peduli sih, maksudnya kayak mungkin karena semakin kita dewasa, semakin kita melupakan masa lalu. Masa lalunya tetap ada, tapi kayak ya udah bukan yang berlarut-larut gitu ya. Iya gitu. Nah, untungnya tipe yang aku tuh ya udah move on aja, udah nggak pernah ngorek-ngorek masa lalu, toh buat apa juga gitu. Jadi nggak pernah stalking, nggak pernah mikirin juga apa, karena kita bahasnya lagi toxic relationship. Makanya kepikiran gitu. Ya benar sih. Tapi aku juga gitu sih. Atau mungkin karena kita ada kesibukan juga kali ya. Jadi kita nggak mikirin terus gitu. Walaupun nggak ada kesibukan juga kayaknya udah kepikiran sih ya soalnya. Iya sih benar sih. Aku juga kayak udah Kamu zaman kapan? Baru-baru ini? Aku tuh putus
2 tahun lalu deh kayak. Ih, baru-baru ini. Baru-baru ini kan, nggak selama apa Cici. toksiknya? Kalau pasangan Cici tuh toksiknya yang kayak posesif kan, yang kayak nggak hal-hal yang posesif lah, yang seharusnya nggak diposesifin dia posesifin gitu kan, tapi nggak selingkuh kan? Selingkuh juga. Wah gila loh, gua kira posesif tapi setia gitu loh. Iya. Ini udah ya lah ini mah moyong ya. Moyong sih, moyong apa tuh? Moyong surem banget gitu ya. Oh, Iya, gua kira dia posesif tapi setia bucin gitu ya. Wah, kagak. Gak usah deh lu. Diselingkuhin juga, selingkuhnya juga. Iya tuh gimana sih? Oh iya, jadi gua tandain anjir. Enggak, berarti kalau kayak gitu itu ceweknya bener-bener. Wah, itu lu bego sih, Cik. Gua kira tuh positif tapi dia sayang gitu loh. Ya, selingkuh juga. Di pelet sih fix. Pelet ya, fix ya. Gue bingung pelet pakai apa tuh. Jadi selingkuhnya kan ceritanya dulu aku tuh emang beda SMA gitu kan. Nah, karena beda SMA terus dianya on off. Jadi aku tuh nggak tahu karena udah nggak pernah satu geng atau satu tongkrongan gitu. Nah, terus tiba-tiba dia pindah sekolah. Waktu pindah sekolah, kayaknya di sekolah baru tuh biasalah kenalan, terus deket. Ketahuannya pun gara-gara waktu zaman BlackBerry itu kita tuh bisa delete chat, tapi kita tuh bisa ngebaca chat yang masih ada. Tahu nggak sih caranya? Aduh, aku tuh lupa. Pokoknya bisa. Kayak recently delete gitu. Iya, kayak tapi kita tetap bisa baca. Nah, terus aku cek kan satu-satu. Jadi kita tuh suka tukeran handphone kalau ketemu. Astaga. Suka ngecek gitu. Ini satu ngapain. Tukeran handphone berapa hari gitu? Pernah, tapi kalau pernah tukeran handphone beberapa hari, terus habis itu karena kayaknya dianya nggak mau, ya udah akhirnya dibalikin lagi pakai handphone masing-masing. Tapi di setiap kali ketemu dicek, mana handphone kamu, aku mau cek kayak gitu, randomly cek aja gitu. Iya. Nah terus habis itu ketahuan baca chatnya, kok chatnya so sweet romantis gini, kamu selingkuh ya? Pas selingkuh aku putusin nangis nyembah nggak mau diputusin. Ya udah akhirnya aku terima balik deh. Makan juga nih. Gimana ya, aduh. Emang kayak cewek tuh harus bego dulu sih. Enggak, kadang tuh nih ya. Pinter gitu. Mungkin nih kalau misalkan ada dari penontonnya tanya Anastasia, ngerasa kayak bego banget. Nah, kalian tuh belum pernah di posisi iya sih, benar. Aku juga kadang kalau misalkan dengerin cerita orang, begonya orang tuh beda-beda. Bener. Begonya orang tuh beda-beda. Begonya orang tuh beda-beda gitu. Kadang kayak bilang, kok lu bego banget sih? Nah, kita nggak tahu begonya lu tuh di mana. Begonya lu tuh nanti di mana? Bener. Jadi ada lah. Kayak makanya sekarang tuh kayak dulu kan gue juga pernah di toxic relationship gitu kan, Ci. Tapi kalau gue tuh toksiknya bukan posesif, lebih ke emang dianya aja nggak setia. Jadi emang abusive nggak ke kamu? Untungnya enggak. Jadi kayak overall relationship kita tuh sebenarnya baik-baik aja, healthy, enggak yang kayak posesif, enggak itu. Tukang selingkuh, tapi emang dia demen selingkuh. Jadi permasalahannya tuh cuma selingkuh doang. Ya, tapi pas gua sama dia tuh kan dari gua. Benar, dia tuh nyari selingkuhan yang kayak gimana melebihi Anastasia tuh gua tanya. Lu bingung juga ya, tapi bingung kan? Tapi gua tuh pokoknya kenal sama dia tuh pas gua kelas 9. Udah 5 tahun pacarannya. Jadi udah dong, dia udah tahu dong, kayak maksudnya kita kan grow bareng gitu loh. Sebenarnya udah intens, kayak hubungannya tuh udah serius, bukan hubungannya cinta monyet lagi sebenarnya. Yang kayak udah mikirin nikah lah. Tapi dan dia tuh lebih tua dari gue 8 tahun, Ci. jadi ya dia serius dong. Udah tua, bukannya sadar diri lu, selingkuh aja. Makanya kesel kan gue, kayak lu udah umur segini, lu mau ngapain lagi sih? Iya gak sih? Lu bingung gak sih? Kayak gue bingung deh. Kayak gue tuh kayak udah bener-bener gue bahaya banget gitu loh ke dia nih. Tapi dia masih nggak tahu diri gitu kan. Udah beda 8 tahun juga selingkuh. Iya. Cuma bingung gak sih lu kayak anjir gue masih muda. Kalau kita begonya kan kemarin, dia begonya sekarang. Kayak aduh, tapi gue udah kayak udah nggak ngurusin sih. Tapi emang jadi gini, pokoknya kan gue pacaran sama dia 5 tahun. Pas 2 tahun itu tuh adem-ademnya tuh. Tapi ketahuan selingkuh pas tahun kedua. Pas ketahuan selingkuh tuh banyak tuh kebongkar. Ternyata dia udah selingkuh. Selingkuhannya nggak cuma satu? Enggak. Jadi dia tuh selingkuhnya bukan yang serius gitu. Selingkuh yang cuma kayak sekali jalan pergi, sekali jalan ganti lagi gitu. Nggak yang terus-terusan. Terus udah tuh, gue kira yang baru ketahuan tuh yang nggak serius. Siapa tahu yang udah serius tuh makanya ketahuan ya.
Iya bener sih, bener nggak salah juga. Pas 2 tahun kan ketahuan tuh, gue maafin dong. Kayak sempet break tapi abis itu baikan. Terus pacaran lagi tuh selama 3 tahun tuh gue mikirnya dia udah berubah. Karena emang dia berubah, kayak berubahnya tuh jadi lebih romantis, lebih kayak kelihatan mau memperbaiki lebih care, lah ya. iya, lebih serius gitu. Kelihatan lah dia improvement gitu. Tapi pas tahun kelima ketahuan lagi kayak pokoknya ketahuan lah ada satu hal yang bikin ketahuan semua. Terus pas ketahuan gue kayak gue masih denial gitu loh Ci. Gue kayak enggak lah, nggak mungkin lah, dia selama ini baik kok ke gue, nggak ada indikasi ini orang tuh selingkuh lagi gitu loh. Yang kayak bucin banget dia aja, yang kayak dia nih ya saking bucinnya dia pas udah berubah dia tuh cuma nge-like foto cewek, nge-like foto gue doang. Nah itu di akun satu lagi berarti yang banyak. Nah Jangan salah. Makanya dia nggak follow cewek. Kayak dia tuh yang kayak berubah itu kayak, nih kalau mau pegang password line, password WA semuanya pegang gitu. Yang kayak udah transparan banget nih. Makanya gue bingung. Terus dia setiap hari ketemu gue kan. Makanya gue bilang kapan dia selingkuhnya ya? Iya. Kayak dia kayak pas gue kerja sih dia selingkuhnya. Terus udah tuh ketahuan pas tahun kelima langsung kebongkar semua. Ternyata tuh sering banget. Itu yang lebih mencurigakan, tau gak sih? Kalau misalkan sifat dia tuh bener-bener berubah 180% gitu derajat. Terus berubah, kita kira dia pasti berubah. Nah ternyata biasanya dia tuh lebih parah nutupinnya. Bisa aja pakai HP satu lagi, bisa aja pakai private account atau yang punya akun-akun lain lah, akun-akun goib gitu biasanya. Iya sih. Nah makanya gue tuh mikir kayak semenjak saat itu, gue tuh mikir, oh ternyata orang tuh kalau mau berubah, kalau selingkuh dan mau berubah itu susah banget. Habit itu sih, kayak 1001 orang nggak sih yang berubah? Tapi setuju gak? Setuju. Soalnya kalau dia emang hobi cheating atau apa, mau dia mendapatkan pasangan seperti Anastasia Kosasi, dia tidak akan pernah merasa cukup. Ada aja gitu space yang kurang untuk memenuhi desire atau memenuhi gairahnya. Nggak tahu dia kurang apa gitu kan. Dan cewek-cewek yang dia selingkuhin pun tuh bukan yang wow juga. Pasti bukan spek manual kayak gini, pasti bukan asli menurut. Iya, karena pas gue lihat selingkuhannya tuh gue juga kayak anjir kok cakepan gue ya. Kayak cakepan gue kemana-mana nih, kenapa dia kesambet gitu. Malah tersinggung kan? Iya, gue tersinggung, gue offended kayak anjir siapa gitu. Kayak gitu yang lebih di atas gue gitu kan. Kayak ini anjir nih selingkuhannya. Cuman ya udahlah ya, kayak gue yang kayak ya udahlah kalau emang kayak gue lebih yang kayak, tapi gue lega pas yang ketahuan tuh gue langsung lega Ci, karena gue kayak oh ternyata dia tuh selama ini tuh pura-pura acting gitu loh, jadi kayak langsung gue putusin. Tapi pas gue putusin dia juga kayak gitu yang kayak mohon-mohon, yang kayak bener-bener gak mau diputusin sama sekali, sampai akhirnya gue blok semuanya, kayak gue bener-bener gak ladenin dia, kayak tiap hari kirimin gue apa bunga ini enggak. Gue kayak gak boleh luluh, bye. Jadi bisa luluh dikirimin bunga? Harusnya bilang kirimin apartemen, BMW terbaru, bunga bank tuh baru gue luluh dah. Gak apa-apa, gue tutup mata. Lebih baik kita menangis dalam mobil Rolls Royce daripada kita menangis gak bisa kekurangan makan gitu. Bener sih, bener. Gak apa-apa udah, yaudah gue tutup mata dah. Masalahnya enggak Ci, bebas. Masalahnya enggak. Jadi agak moyung juga ya, kayak aduh padahal. Ya gitulah, tapi kayak setelah lu putus gitu tuh ada trauma gak sih? Enggak sih untungnya. Enggak. Oh ya? Nah tipe aku tuh untungnya begitu kalau udah selesai nih masalah ini, ya udah nggak ada dendam, nggak ada kepikiran atau apa. Soalnya hal acceptable setiap orang tuh berbeda-beda ya Nasya gitu. Bener. Jadi kalau aku sih nggak ada trauma. Nggak ada trauma, biasa aja. Ya relationship sekarang udah bisa lebih milih lah, kayak misalkan orang emang beneran baik, nih orang ada maunya, nih orang ada tujuan tertentu, kayak gitu udah bisa. Jadi kayak udah lebih, kita jadi lebih pinter juga lebih gitu pinter, ya. Begonya udah ditinggalin. Begonya udah gitu kemarin gitu. Ya, pokoknya udah ditai-taiin gitu ibaratnya. Kalau sekarang tuh gue lebih yang kayak, karena kan gue diselingkuhin ya. Jadi gue tuh lebih yang kayak mentalnya lebih ke yang kayak kalau dia selingkuh ya udah dia yang rugi gitu, gue mikirnya jadi kayak lebih ikhlas sih. Jadi gue kayak sama pasangan gue sekarang juga enggak yang kayak kamu kemana sama siapa gitu, enggak. Jadi kayak lebih kayak malah gue bebasin gitu Ci. Jadi kayak ya udah kayak mau kemana, kayak misalnya dia kasih tau nanti mau kesini ya sama si ini, gue kayak oh ya udah nanti kabarin aja kalau udah pulang. Tipe Anas yang posesif apa enggak? Enggak, jadi dari dulu pacaran nggak pernah posesif, emang selalu dibebasin. Karena
Karena gue mikir kayak kalau misalnya orang diposesifin itu tuh nggak bakal menjamin dia setia atau enggak sih. Bener, pasti dia bakalan cari jalan. Iya, karena kalau orang emang dia mau selingkuh, apa aja tuh bakal dihalalin. Bener. Jadi kayak kalau gue mau posesif, kayak mau gue bebasin itu tuh nggak ngaruh. Jadi mending gue bebasin aja. Kalau misalnya gue posesifin, nanti pas putus dia jelek-jelekin gue kayak, dia posesif sih, gue selingkuh. Padahal enggak gitu. Enggak aja, kalau abis putus biasanya kita suka dijelek-jelekin. Iya, benar. Tapi kayak menurut Cici nih, kalau orang toksik tuh bisa berubah gak? Kalau toksik susah sih, soalnya kadang itu tuh habit ya, satu watak, udah watak, misalkan dia udah merasa dari kecil seperti itu gitu, terus kecuali dia mau berubah emang entah kayak ada ilham gitu atau ada mujizat menyadarkan dia bahwa toksik tuh nggak baik, ya mungkin dia berubah. Kalau misalkan dia nggak mau berubah juga susah gitu. Jadi kalau menurut aku itu tergantung diri sendiri, tergantung orang yang merasa toksik sih, karena kadang biasanya orang toksik tuh suka nggak nyadar aja. Iya bener sih, suka nggak nyadar kalau dia tuh sendiri toksik. Nah misalkan dia ketemu sama pasangan yang bisa nyadarin dia bahwa lu nggak bisa, kalau emang lu sayang banget sama gua, kita mau jalan sampai ke depannya, lu nggak bisa kayak gini terus. Dan biasanya dia bakal mau berubah. Tergantung dia udah nemu pawangnya belum, kayak gitu. Iya bener sih. Si Angel sendiri tuh setuju gak kalau misalnya hubungan yang healthy itu emang kita harus kasih kepercayaan kita ke pasangan kita. Kan base dari menurut aku kalau misalkan kita sayang sama orang tersebut ya kita percaya gitu. Tapi kan ada orang yang bilang kayak nggak boleh, nggak bisa 100% percaya gitu. Iya, tapi kan dengan kita mau relationship sama dia itu sama aja kayak kita ngasih secara ikhlas gitu hati kita gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak kasih hati kita sama orang yang salah pada saat PDKT kita lihat kayak gitu, apalagi sebelum nikah gitu kan, pacaran dulu biasanya kan. Benar. Nah dari pacaran kita lihat dulu nih orang kayak gimana gitu, udah 100% belum terbuka sama kita kayak gitu, jadinya ya. Iya. Kalau aku sih tipenya kalau aku udah sayang ya aku all out gitu ya. Gitu. Mau dia nyakitin kita mau enggak, yang penting kita udah berusaha. Iya, udah baik gitu ya. Udah baik gitu, udah berusaha menjaga relationship ini berjalan dengan baik. Kalau lu ngecewain gue ya berarti gue nemu orang yang salah gitu aja. Setuju. Kayak itu juga gue tanamin di diri gue, kayak kalau misalnya gue pacaran sama satu orang, gue all out ke dia. Tapi kalau misalkan kita disakitin, dia nyakitin gua, ya udah gue mikirnya kayak ya udah emang dia di sini tuh bukan buat stay gitu loh, emang dia buat ngasih pelajaran gitu. Dan penting banget sih kayak menurut gue juga kayak kalau orang yang stuck di toxic relationship, kayak yang posesif lah, yang needy banget lah, menurut gue tuh kayak emang masing-masing dari kalian tuh harus punya kesibukan gak sih? Iya. Bener gak sih? Harus ada sifat individualistisnya. Benar, nggak bisa kayak 24 jam nempel terus kayak kamu di mana, kamu gimana, hari ini ketemu aku, harus ketemu aku, kayak karena biasanya nggak ada kerjaan ya, makanya ngeribetin orang. Iya, jadi kayak kita tuh emang nih pacaran tapi nggak bisa ngeribetin satu sama lain gitu loh. Iya. Pageran utamanya cari cowok, jangan pengangguran. Ya kan kita kerja, nggak apa-apa dong kalau minta cowok yang udah kerja. Iya kita kan kerja juga, masa kita mau nyamain pengangguran. Kecuali kalau kita tante, kamu berondong. Iya bener, kita kan belum tante gitu kan. Cari kesibukan, mungkin kalau kalian belum kerja cari hobi gitu ya. Jadi kayak punya, jadi joki kayak apa kayak, mau cari kesibukan. Iya, jadi kayak lu cari kesibukan, jadi kayak hidup lu tuh nggak all about pasangan lu gitu sih menurut gua. Sabar. Sabar, ini kayak berapi-api ya. Tapi bener loh, ya gak sih, kayak hidup terus patokannya cuma pacar kita. Iya gitu. betul, karena banyak juga hal-hal yang diurusin, apalagi zaman sekarang kayak ya nggak semuanya pacaran, kayak udah sukses belum, kita udah bagian orang tua belum, udah bisa traktir gitu temen belum, udah bisa beli barang-barang yang kita mau belum, udah ganti iPhone 14 belum. Kayaknya hal-hal toksik tuh kayaknya terlalu nggak banget kalau kita urusin kayak gitu loh. Tapi setuju gak nih kalau misalnya kita pacaran atau dalam hubungan sama satu orang, orang ini tuh nggak boleh ngurangin kebahagiaan kita pas kita masih single. Dia harus bikin double, ya pokoknya nggak boleh kurang dari pas kita single kebahagiaannya. Tapi kamu tipenya lebih seneng single apa biasanya pas pacaran? Sebenarnya gini sih, kalau pas pacaran tergantung pacarnya kayak gimana. Iya sih. Kalau misalnya pacarnya yang healthy, suportif, ya lebih seneng pas pacaran, karena ya itu kita jadi teman cerita gitu. Tapi kalau tipe cowok nih, gue penasaran nih kalau tipe cowok Cici kayak gimana emang? Kalau tipe cowok tuh aku sebenarnya bingung juga ya, kadang kayak sukanya yang kayak gimana gitu, karena sebenarnya
random sih. Bukan random sih. Begitu aku ngelihat cowok tersebut aku suka, nah berarti dia tipe aku. Tapi tipenya tuh kadang aku beda-beda. Kadang kalau sama yang Chinese. Kalau fisik berarti random. Kalau fisik sih yang penting ya tinggi gitu. Lebih tinggi, terus rapi, wangi gitu. Kan ini dari fisik nih. Kalau misalnya dari selain fisik kayak misalnya sifat kah? Sifat pastinya dewasa. Iya, itu terus cari yang seagama lah. Biasanya aku soalnya kalau beda tuh agak sulit, takutnya udah sayang banget terus ada kendala. Serius gitu. Ternyata malah ada kendala. Ada kendala iya, yang seagama, punya kerjaan. Iya benar. Punya kerjaan, terus habis itu sayang sama keluarganya, sayang sama temen-temennya, terus habis itu yang paling penting ini sih bisa sayang sama aku sih. Soalnya tipe aku tuh kalau begitu dia sayang, nah aku biasanya lebih sayang 2 kali lipat. Nah tipe aku sebenarnya tanpa diposesifin pun aku udah bucin gitu ya. Udah kasih. Iya, nah ini udah kasih nih Angela Lorenza dah nih dikasih semuanya udah buat tuh gitu ya, 100% semakin gak dibucinin semakin nempel, dibebasin semakin nempel. Jadi nggak perlu ditoksikin. Benar-benar. Soalnya kita tipenya kayaknya Anas juga sadar diri gitu. Kita sadar diri gimana caranya nge-treat pasangan supaya pasangan itu merasa bahwa relationship kita ini versi terbaik yang pernah dia jalanin. Benar, setuju. Kayak ini aja sih sebenarnya, kayak kita naro pasir pantai di tangan kita, semakin kita genggam ya semakin dia terlepas. Tapi semakin kita kayak giniin aja, semakin kita jaga keseimbangannya atau apa ya dia semakin stay di situ aja. Iya, protektif ya, jangan posesif gitu. Kalau protektif tuh kayak pacar kita nggak percaya ke orangnya, bukan nggak percaya ke kita. Kalau posesif sebaliknya gitu. Oh ya, gue tuh pernah baca di satu tempat kalau misalnya toxic itu subjektif. Jadi kayak nggak bisa, misalnya posesif di mata orang lain tuh bisa aja nggak toxic. Setuju gak? Kayak misalnya toxic tuh nggak bisa disamaratain, nggak ada ukuran ketoksikan. Jadi toxic itu dimana kalau misalnya kita ngejalanin hubungan tapi kita udah nggak enjoy, itu baru toxic katanya. Make sense juga ya? Make sense juga, soalnya kadang bingung juga. Misalkan nih, aneh juga kan kalau misalkan di telepon kita cuman boleh whatsappan sama cewek. Nah menurut dia itu normal, aneh berarti orang itu aneh. Iya. Aneh nggak sih? Aneh sih. Karena menurut kita itu toksik. Karena menurut kita toksik dan menurut orang-orang yang normal itu aneh gitu. Tapi kalau menurut dia suka ya berarti dia termasuk tipe relationship yang demen kayak gitu. Berarti dia juga kayak gitu ke cowoknya. Iya, jadi kayak mungkin orang toksik harus dapet orang toksik juga ya. Iya bener-bener biar kacau balau dah tuh relationship. Dia cuman buka counter HP di rumah udah berdua doang dah tuh, hidup comfort tuh udah semua tuh. Gak boleh nih syuting ketemu cowok nih, gak boleh nih. Gak boleh nih. Iya bener. Pokoknya mata aja harus melihat cewek doang gitu, lama-lama lesbong dia. Relationship tuh kira-kira ada tips gak nih dari Ci Angel? Ya keluar aja dah. Iya. Toksiknya karena menurut aku jangan pernah menganggap diri kita akan menjadi ibu peri untuk seseorang yang mau berubah dari toksik menjadi ke yang lebih baik. Karena menurut aku percuma, wasting time, buang-buang waktu, energi, tenaga, pulsa, draining banget sih. Sesayang apapun kita sama dia, kalau dia nggak mau berubah, berarti dia nggak sayang sama kita. Masa iya kita mau bertahan sama orang yang nggak balik sayang ke kita? Buat apa? Udah mendingan hidup cuma sekali, belum tentu bangun tidur besok hidup lagi daripada mati dalam penyesalan. Kayak aduh gue pengen nih gue bertahan dalam relationship ini karena gue mau merubah dia menjadi orang yang lebih baik, karena gue pengen dia berubah karena gue. Buat apa? Gak bakalan ada orang yang mau berubah kalau nggak dari diri dia sendiri. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian sekarang lagi berada di toxic relationship, omongin nih pasangan salah satu mau berubah apa enggak ke arah yang baik. Kalau nggak mau udah putus, cari lagi yang baru, udah bye kayak gitu. Simple. Tahu gak sih yang di TikTok yang om-om kumisan itu yang gini? Aku mah orangnya simple. Tahu gak sih? Tahu kan? Gak ngerugin kalian kan? Aku tunjukin. Udah nggak usah bertahan sama orang toksik, nggak ada. Pokoknya hidup cuma sekali, hidup juga nggak panjang-panjang banget. Daripada kalian spend with someone that draining your energy gitu ya, yang bikin kalian capek tiap harinya. Kayak mending kalian cari orang yang support kalian aja. Karena energi kalian tuh sakral. Daripada kalian bagi ke orang yang toksik, mending kalian bagi ke hal-hal yang positif. Karena biasanya kalau misalkan kita bertahan sama, kita itu menentukan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita setuju. menghabiskan waktu. Begitu kita menghabiskan waktu sama orang yang toksik, orang yang nggak baik, including dalam relationship, friendship juga, dan kita akan become one of them gitu. Jadi one
once kalau misalkan kalian berasa ada di toxic relationship, toxic friends, lingkungan yang toxic gitu ya, keluarga, cut off aja, keluar aja. Karena takutnya kita jadi kayak gitu ke bawah. Iya, benar-benar. Karena kayak lingkungan kalian emang mencerminkan diri kalian juga, kayak bisa ke bawah gitu loh. Kalian jangan mikir kayak, oh nggak apa-apa lah temen gue toxic, gue mah nggak kayak gitu, gue nggak bakal kayak gitu. Nggak, sadar. Salah banget. Kalau misalnya kalian di lingkungan yang orangnya nggak mau improve gitu-gitu aja hidupnya, kalian juga bakal gitu-gitu aja. Iya benar. Setuju. Kalau kita bergaul sama orang kaya, kita bergaul sama orang sukses, masa kita nggak mau jadi orang? Iya, kita kan jadi termotivasi gitu kan, bener-bener. Kira-kira ada pesan gak nih, Ci, buat orang-orang yang nonton? Ya itu aja sih, intinya aku cuma mau bilang kalau misalkan percuma aja, kecuali kalau misalkan kalian mau berubah salah satunya. Intinya kalau misalkan kalian lagi ada di dalam toxic relationship, toxic friends, keluarga, teman, apa dan sebagainya, lebih baik keluar aja karena takutnya kalian become one of them gitu. Kan nggak mau juga kita jadi orang yang jelek kan. Lebih baik kita keluar jadi orang yang baik, kita jadi orang yang sukses, belajar, kerja, hidup yang benar ya. Udah kayak gitu. Jangan toxic kayak gitu. Sekian tanya kali ini, seru banget kita ngebahas toxic relationship. Thank you Ci Angel buat udah mau datang ke sini. Buat kalian yang nonton jangan lupa buat follow sosial medianya Ci Angel. Semuanya nanti aku taruh di bawah sini. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen juga. Kalian mungkin bisa request mau bahas apa lagi atau undang siapa. Oke, segitu aja. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.